Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman, kembali lagi pada channel saya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas beberapa berita dan video yang cukup viral pekan-pekan ini. Di antaranya adalah Indonesia tidak bisa menjadi tuan rumah pada ajang Piala Dunia U20 karena menolak kedatangan timnas U20 dari Israel. Sebelum kita bahas video kali ini, untuk teman-teman yang lainnya tetap support channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan juga komen sebanyak-banyaknya untuk kita bisa berdiskusi mengenai video ataupun berita yang sedang kita bahas pada kesempatan ini. Oke, kembali lagi pada beritanya. Bahwasanya Indonesia atau warga Indonesia banyak sekali, termasuk pada instansi-instansi pemerintahan, bahkan ormas-ormas masyarakat yang menolak kedatangan timnas U20 Israel untuk berlaga dan bertanding di Indonesia. Banyak sekali pro dan kontra mengenai berita ini. Yang kontra adalah ini perkara olahraga, jangan dikait-kaitkan dengan isu politik, apalagi dengan isu-isu agama. Dan yang pro menolak kedatangan timnas U20-nya Israel adalah ini bukan masalah daripada olahraga, bukan masalah daripada agama, tapi ini masalah kemanusiaan. Kita tahu sendiri teman-teman, di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya yang kita dengarkan ketika kita sekolah setiap hari Senin ketika kita upacara bendera adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus segera dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kita semua sebagai warga Indonesia udah tahu lah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini, bahwasanya kita benar-benar menolak tentang adanya penjajahan di muka bumi ini. Bahkan bukan cuma Israel, yang Israel menjajah Palestina udah berapa puluh tahun dan tidak selesai-selesai sampai sekarang. Bahkan kalau kita mau melihat ke belakang kemarin, bahwasanya Rusia pun yang menjajah Ukraina kita tolak juga kok, nggak cuma Israel. Jadi karena penjajahan Israel terhadap orang Palestina itu yang masih sampai sekarang itu yang kita tolak. Bukan masalah dia seorang Muslim, terus dia seorang Yahudi, enggak. Ini masalah kemanusiaan. Bangsa Palestina itu dijajah udah berpuluh-puluh tahun dan mereka belum merdeka loh sampai sekarang. Dan bahkan negara Indonesia sendiri tidak mengakui bahwasanya Israel itu adalah sebuah negara yang berdaulat karena penjajahannya dia terhadap negara Palestina yang setiap hari direnggut tanahnya, yang setiap hari direnggut daerahnya, dan juga beberapa kekejaman-kekejaman orang Israel bahwasanya ketika ada orang Palestina sedang beribadah mereka ganggu, sedang menjalankan aktivitas agama yang lainnya terus diganggu. Ini yang selalu kita tolak, bahwasanya kita memang benar-benar menolak misi penjajahan di negara manapun dan oleh siapapun itu. Jadi bukan karena dia orang Islam, bukan karena dia termasuk daripada bangsa Arab dan lain-lain, enggak, ini masalah kemanusiaan. Dan berita ini udah sangat-sangat digoreng oleh buzzer-buzzer di Indonesia, terutama siapa lagi kalau bukan si Abu Janda. Lihat postingannya dia pro sekali dengan Israel, bahkan dikompor-komporin bahwasanya Palestina dan Israel masih enak, dia masih bisa berlaga di Piala Dunia, penontonnya juga masih banyak. Sedangkan kita, timnas Indonesia tidak bisa berlaga di Piala Dunia karena kegoblokan masyarakat Indonesia yang menolak timnas Israel berlaga di Indonesia. Akibatnya timnas Indonesia dan ajang sepak bola Indonesia ini diberikan sanksi oleh FIFA. Banyak sekali fakta-fakta yang akan dikeluarkan di sini. Dan FIFA ini memang sangat pro terhadap Israel. Contohnya ketika Israel melakukan pertandingan sepak bola di wilayah Palestina. Palestina udah berapa kali ngirim surat ke FIFA, tapi FIFA dengan tegasnya menolak hal tersebut dan seolah-olah tidak tahu. Berbeda dengan Rusia. Rusia pun melakukan kegiatan yang sama. Dia melakukan pertandingan sepak bola di wilayah orang lain, yaitu di Crimea. Dan langsung FIFA memberikan sanksi tegas terhadap Rusia. Kan aneh, Rusia langsung diberi sanksi tegas sedangkan Israel tidak. Dan ketika timnas Israel ke Indonesia dan ditolak, FIFA langsung dengan tegas memberikan hukuman terhadap Indonesia dan cabang olahraga sepak bola di Indonesia. Memang dari sisi lain kita membunuh daripada mimpi anak bangsa. Sebenarnya ini sangat bagus, peluang sangat bagus bagaimana Indonesia bisa maju di Piala Dunia dan bisa menunjukkan bahwasanya skill-skill pemain Indonesia tidak bisa diragukan. Tapi perlu diingat juga teman-teman, kita adalah negara berdaulat. Di Undang-Undang Dasar kita 1945 sudah dijelaskan bahwasanya kita menolak daripada penjajahan itu sendiri. Ini adalah misi kemanusiaan, bukan misi keagamaan. Kita pun jika memiliki hati nurani dan pemikiran yang terang, kita bisa menilai bahwasanya ini memang harusnya ditolak karena dia masih melakukan penjajahan terhadap Palestina. Sekali lagi, ini bukan masalah agama,
tapi ini masalah misi kemanusiaan dan kita Indonesia adalah negara berdaulat. Jika memang negara berdaulat sudah membentuk daripada hukum itu sendiri, harusnya kita tidak menolak. Karena para pendahulu-pendahulu kita yang menyusun Undang-Undang Dasar 1945 termasuk para ulama juga, kita harus menghormati bahwasanya ini adalah hukum yang kita buat dan kita harus memberikan acuan terhadap kedaulatan di Indonesia. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk teman-teman yang lain tetap support terus channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya untuk kita berdiskusi mengenai video yang sedang kita bahas pada saat ini. Save dan share video ini jika memang dirasa bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.